sebelum kita mulai video ini, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel, welcome back to Yulitan channel. Oke, kali ini kita membahas sip yang ketiga langsung aja. Jadi kita nggak lama-lama. Mari kita bahas yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sip yang satu, yang kedua, dan ini yang ketiga gitu kan. Jadi kalau teman-teman belum nonton, silahkan ditonton ya. Jangan lupa di-share sama teman-teman yang lain yang ingin juga kerja kaigo ke Jepang. Oke, sip yang ketiga itu adalah Osoni. Osoni itu adalah sip yang paling melelahkan sih menurut aku. Kenapa? Karena emang ya produktif kerjanya kita itu kan di pagi hari. Jadi kalau kita kerjanya itu dari sore ke malam itu agak sedikit lelah gitu kan. Jadi sip ke Osoni itu dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Cuman bedanya sama yang sip-sip yang Hayafree sama yang Osofree, kalau mereka itu yang kalau jangyonya di akhir gitu kan. Kalau misalnya kayak lemburnya di akhir. Kalau yang Osoni ini beda sendiri. Kalau kalau lemburnya itu di awal. Jadi kalau misalnya kayak kita kerja itu dari jam 1, kalau lembur kita kerjanya dari jam 12.30. Nah, lemburnya kan cuma 30 menit, teman-teman. Jadi lemburnya itu di depan. Kita kalau lembur gitu tuh masuk dari jam 12.30. Jam 12.30 itu kita ngapain, Kak? Biasanya kita itu yang ngikuti gimana keadaannya gitu kan. Cuman biasanya jam-jam segitu kan itu lagi di dapur kan mereka. Jadi udah kita ke dapur juga. Tergantung sih, misalnya kayak kadang kalau misalnya kayak cepat dia tuh mau tinggal yudo kan. Ya udah kita ikut yudo gitu. Pokoknya sesuai keadaan lah, keadaannya lagi ngapain. Setelah semua selesai dari dapur, maaf ya teman-teman, aku tuh kebiasaan bilang dapur karena menurut aku tuh mau ruang makan, mau ruang masak, mau segala itu jadi satu dapur. Cuman sebenarnya kita tuh nggak ada masak, kita nggak ada kerja ngapa-ngapain, cuman ngasih makan doang. Mungkin teman-teman mikirnya dapur itu kayak kita masak gitu, enggak, cuman kita ngasih makan doang, masakannya udah ada disediain gitu kan. Cuman memang kebiasaan aku aja bilang ruang makan itu dapur, sorry ya. Jadi pokoknya kita di ruang makan setelah selesai dari ruang makan, ya udah kita yudo ya kan, kita yudo. Yang bisa ugoku sendiri, mereka ugoku sendiri, yang nggak bisa ya kita yang yudoin gitu kan. Pokoknya setelah selesai semuanya masuk dari rumu ataupun mereka yang mau ditidurkan futari ijo ke depan kamar masing-masing. Nah, setelah selesai semua itu kita putari ijo. Memang pekerjaan kita identik dengan putari ijo, teman-teman. Jadi putari ijo kali ini kita putari ijo itu cuman di B doang, B. Yang E sama yang C kan yang kerjaan si Osofree. Jadi yang kita itu cuma B doang sama si pegawainya. Jadi kita putar hijau. Biasanya di B itu sedikit sih yang ini yang putar hijau, paling cuma 3 orang. Karena yang di B itu kebanyakan orang yang masih sehat, yang masih kayak bisa jalan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, bisa ngapa-ngapain sendiri. Di B itu banyak yang kayak gitu. Kalau A itu identik sama yang cuma tidur doang, itu yang kayak udah 5 gitu, yang emang Gen Kaijo emang semuanya emang harus kita yang bantu gitu, teman-teman. Kalau yang B dia itu lebih ke banyak yang sehat, masih kayak jalan sendiri gitu. Jadi kita putar hijau paling cuma 3. Selesai itu jam 1 tank. Jadi kita mau keadaannya gimana pun, kalau misalnya kayak di dapur atau dimanapun, pokoknya kalau udah jam 1 tank kita itu wajib masuk ofuro siang. Karena yang ofuro siang itu adalah pekerjaan si Osoni. Kalau si pegawainya nama sipnya Osoni, misalnya dia A gitu kan, Osoni A. Kalau dia B, Osoni B. Kalau dia C, Osoni C. Itu untuk pegawai. Kalau kita cuman Osoni doang gitu kan. Jadi yang Osoni ini kalau udah jam 1 itu pasti ke ofuro siang. Soalnya ofuro siang itu kan banyak sih, teman-teman. Ya udah, jadi masuk ofuro jam kita itu yang dari awal sampai akhir yang Osoni. Kita keluar itu sampai selesai. Pokoknya kalau selesainya jam 3.30 selesai kita keluar. Terus kalau misalnya udah siap, kita itu kan yang Osoni ini QK-nya istirahatnya itu di jam 4. Jadi kalau misalnya dia gini, kalau kita istirahat jam 4, kalau misalnya kita siap ofuro-nya itu di jam 3.30, kita kita ke ruangan ganti baju, siap-siap, kita masuk lagi ngapain, Kak? Yang mengikuti ininya, Jugyo-nya, mengikuti keadaannya gitu. Misalnya kayak mereka lagi Toire Yudo, kita ikut Toire Yudo. Misalnya kayak mereka lagi kadang Higesori gitu, kita ikut Higesori. Kayak pokoknya keadaannya lagi ngapain kita masuk gitu. Kalau misalnya lambat gitu, terus siapnya itu ofuro itu jam 3.50 atau jam 3.45 gitu. Kita
ngapain Kak? Itu kan kalau misalnya kayak kita siap dari ofuro basah kan kita kayak bersih-bersih tuh bisa nanti jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 3 gitu baru siap gitu kan. Ya itu nggak usah lagi ke sana lagi. Ya udah kita langsung QQ aja, masuk QQ gitu. Jadi jam 4 sampai jam 5 kita QQ. Jam 5 kita banguni ini yang putari ijo osome. Itu yang kan aku udah bahas kan yang putari ijo osome ini di Osofri. Di Osofri itu kan kita berdua sama si Osofri kita putari ijo osome. Setelah itu kita nutup pintu. Kalau misalnya yang Osofri nutup pintunya itu kan cuman Sito doang, cuman si bagian si lorong si doang. Kalau yang Osoni setelah Futari Ijo Osome, dia itu nutup jendelanya itu A sama B, jadi 2. A sama B ditutup jendelanya. Itu nutup jendela itu sebenarnya cuman kayak nutup jendela terus nutup tirainya gitu. Ya udah gitu doang. Nggak capek sih ya, cuman gitu-gitu doang. Sebenarnya kalau pekerjaan kayak gue ini nggak capek sih menurut aku. Cuman yang capeknya itu yang putari ijo doang sama omutsu sama ofuro lah. Ofuro nggak capek, cuman panas teman-teman. Sumpah panas. Karena kan ofuro gitu kan, mereka mau musim panas mau musim dingin tetap mandi panas gitu. Nanti teman-teman nonton dong yang aku bahas tentang ofuro. Oke, pokoknya setelah selesai kita nutup tirai, kita ke dapur, ke ruang makan. Maksudnya ke ruang makan. Terus kita ke ruang makan ya seperti bagaimana di ruang makan teman-teman ya kita. Kalau misalnya kayak mereka lagi masih bagikan makanan, kita ikut bagikan makanan. Kalau misalnya kayak biasanya udah selesai sih jam segitu. Misalnya kan kita udah selesai tutup tirai itu biasanya 5:30 gitu kan. Ya udah kita datang ke situ bantuin. Biasanya itu udah disediakan tempat kita gitu. Jadi mereka udah kerja semua, cuman disediain ada yang belum Genkaijo ya, yang Genkaijo makannya itu udah bisa disediain. Jadi kalau kita datang mereka tuh langsung nunjuk ke sana ya, onegaishimasu gitu. Ya udah kita masuk ya kaijo biasa sampai selesai, ugai, hamigaku segala macam. Yudo lagi itu pun jento yudonya jento, pokoknya ABC udah semuanya siap makan, masuk ke ruangan masing-masing, masuk ke dairumu, yang di dairumu nunggu di dairumu, yang mau masuk ke kamar yang putari ijo biasanya nunggu depan kamar, nunggu orang yang putari ijonya gitu. Setelah itu teman-teman kalau nggak paham aku jelasin, teman-teman boleh nanya di komentar ya, atau boleh DM aku, karena aku kadang memang susah dimengerti sih bahasaku. Terus setelah itu kira-kira biasanya selesai siap makan malam itu biasanya jam 7 kurang 20. Biasanya jam 7 kurang 20, jam 7 kadang jam tengah 7 gitu. Pokoknya sesuai keadaan lah. Habis itu yang Osoni ini kita putari ijo di Eto. Kalau yang Osofri putari ijo setelah makan malam itu kan di B sama C. Kalau yang Osoni di Eto. Eto itu paling banyak putari ijo teman-teman. Habis itu putari ijo. Pokoknya siap makan biasanya itu jam 7 kurang 20-an, jam 7 kurang 15 itu kita putari ijo. Setelah putari ijo ngapain Kak? Masuk omutsu. Kita itu omutsu di Eto sampai selesai. Kayak aku bilang tadi, di Eto itu lebih banyak orang yang Genkaijo. Jadi emang yang kayak tidur doang, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi so pasti yang kayak begitu itu tuh omutsu semua, udah pasti omutsu semua, nggak ada toyireyudo. Toyireyudo itu biasanya di orang di B, di situ yang kalau di B dia mayoritas toyireyudo, jadi yang omutsunya cuma sedikit. Kalau yang di C mayoritas omutsu, jadi yang toyireyudo sedikit. Kalau yang di yang di A ini semua omutsu, nggak ada. Jadi memang kayak orang sakit, bukan sakit sih bilangnya, yang orang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah, udah tidur doang tempat tidur. Jadi kita omutsu sampai selesai. Biasanya itu selesai sampai jam 8. Kita sendiri enggak, kita sama Osoni A pegawai. Jadi kita omutsu biasanya siapnya jam 8 sih. Cuman kadang ada kayak mau lambat kayak itu kan teman-teman. Kadang kesel sih. Yang kalau udah ketemu aja sama pegawai yang suka cerita, dikit-dikit nggak siap-siap kerjaannya, biasanya kayak gitu ya, tumbalnya ya kita gitu ya, gimana harus sabar kan. Cuman biasanya kalau misalnya kayak tempat kami itu banyakan cowok, kalau yang masuk kerjanya itu pegawainya cowok itu biasanya cepat, biasanya kadang sampai 7:30 udah siap teman-teman. Cuman kalau misalnya kayak yang cewek biasanya jam 8, kadang jam 8 dikit lewat belum siap juga kayak gitu. Kalau yang Osoni ini karena kita sampai jam 10 kan. Kalau itu udah siap, kita naik ke Sito. Karena Bito kayak aku bilang tadi, Bito kan jarang yang omutsu, paling cuma berapa orang. Kita naik ke Sito. Nah, itu udah lihat keadaan juga. Kalau jam 8 kita naik, omutsu di C-nya udah siap,
kita langsung masuk Jatsuyo. Jam 8 malam kita masuk Jatsuyo. Jatsuyo ini artinya kan bermacam-macam gitu kan. Banyak gitu. Jadi Jatsuyo ini banyak ini kerjain. Cuman nggak capek, cuman kayak ini. Yang pertama kayak Mijukiri. Mijukiri itu mereka ini kayak gelas, tapi bukan gelas untuk makan ya, gelas untuk kayak misalnya orang itu minum obat kan ada gelas masing-masing gitu. Atau kayak oyatsu siang itu kan ada yang piring kecil untuk tempat oyatsu atau tempat kopu ochanya gitu. Jadi bukan yang kayak nyuci piring, mangkok, gelas segala macam, bukan yang kayak gitu, cuman sedikit gitu kan, cuman kayak oyatsu doang. Itu kita Mijukiri. Jadi yang nyuci itu kan ada, mereka nyuci terus direndam pakai air klorin. Nah itu tuh direndam minimal 30 menit. Jadi, nah itu kan udah direndam pakai air klorin. Air klorin itu kopi yang direndam pakai air klorin itu kita bilas. Nah kerjaan kita cuma bilas doang. Yang sebelumnya itu semuanya ngerjain ada pekerjaan. Kita kerjaannya cuma membilas. Kita membilas kopu-kopu itu semua, piring-piring, sendok-sendok itu dari dapur, ruang makan lantai 1 sama ruang makan lantai 2. Sama Ryobositsu A, Ryobositsu B, Ryobositsu C. Banyak Kak. Pokoknya semua yang ini yang dikeluarin itu kita semua yang bilas. Sama kalau udah habis itu kita nyuci ireba. Teman-teman kalau kayak gue pasti tahu ini ireba. Gigi palsu. Jadi gigi palsu itu kalau misalnya teman-teman yang Toku Tegino pasti itu ada di soal-soal tentang gigi palsu, perendaman gigi palsu itu berapa derajat Celcius panasnya kayak gitu. Direndam pakai apa gitu. Nanti aku kasih juga video khusus untuk irebaan. Nah, kerjaan kita tuh nyuci ireba. Setelah selesai kita masukkan ke case irebanya, baru kasih air sedikit, baru dikasih obat, ada obat irebanya. Nah, Mijukiri, ireba, sorita buat minum sorita, sama buang sampah. Buang sampahnya itu cuman ini, yang si pegawainya udah ngumpulin sampah, kita cuman ngantar sampah doang dari Ryobo ke tempat sampah besarnya. Kayak yang pagi, cuman kalau pagi itu lebih ke depan keluar sampahnya dibuang. Kalau yang malam ini dia cuman kayak di depan di depan sih, pokoknya paling 10 meter lah dari jarak ruang sampah sama tempat pengumpulan sampahnya itu gitu. Cuman memindahkan gitu doang. Nggak gitu capek sih. Pokoknya paling capek itu menurut aku Putari Ijo. Putari Ijo itu nggak ada lawannya sih menurut aku. Sakit pinggang teman-teman. Putari Ijo, Omutsu, sakit pinggang sumpah. Kalau yang Osoni ini kerjaannya gitu. Kerjaan yang kayak yang nyuci reba gitu kan. Banyak tapi nggak lelah gitu. Kalau yang Putari Ijo ini paling ngerjainnya cuma setengah jam. Tapi sakitnya luar biasa pinggang gitu. Sampai kita ngerjainnya itu pokoknya sampai jam 10. Biasanya sampai jam 10 pun belum siap itu kerjaan. Karena banyak kali kan. Kayak Mijukirinya pun banyak di dapur, di Ryobositsu gitu. Jadi banyak yang mau di Mijukiri gitu kan. Jadi sampai jam 10 pun nggak siap. Makanya biasanya yang kayak Osofri itu kan teman kita atau kita gitu kan. Makanya biasanya kayak aku bilang, biasanya yang Osofri kalau sebelum 8.30 tapi semua pekerjaan udah selesai, biasanya itu dia bantu pekerjaan si Osoni ini. Misalnya kayak dia nyuci ireba atau dia Mijukiri si kopu-kopu tadi gitu, atau buat sorita gitu. Misalnya gitu, karena banyak, emang nggak capek, cuman banyak yang dikerjakan gitu teman-teman. Cuman kadang mau sih kalau ada suasana yang kayak cepat gitu kan, cepat selesai, kayak aku bilang misalnya kayak yang pekerjaannya cowok-cowok semua gitu, biasanya cepat gitu kan, misalnya tengah 10 pun udah siap semua itu, siap yang dari dapur, yang dari Ryobositsu, Mijukiri, ireba, sampah semua udah siap. Gitulah teman-teman, tergantung ini sih kondisi. Nggak gitu capek-capek kali sih, kayak Mijukiri itu juga kayak ya biasanya kita di rumah membilas doang pakai air gitu, bukan nyuci kan, bilas gitu. Udah selesai teman-teman, tinggal satu sip lagi, sip malam. Oke teman-teman, kalau misalnya kayak punya pertanyaan boleh ditanya. Cantik kan makeupku teman-teman. Ini tuh awan-awan malam. Jadi kalau misalnya kayak pulang itu emang lelah karena kan kerjanya malam. Pulang dari tempat kerjaan itu nggak ada orang, apalagi kayak rumah sakit aku itu kan dia kayak di gunung gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya emang kayak tempatnya kayak nyaman gitu sih, di gunung. Terus kita kalau turun keluar dari tempat rumah sakit ke tempat panti jomponya gitu kan, nggak ada orang lagi teman-teman, udah sunyi senyap gelap. Nggak takut sih, cuman kayak ya gitu aja. Beda kan di Indonesia mah, kalau misalnya kayak malam jam segitu juga masih rame ya di luar. Kalau di sini mah udah nggak ada lagi orang, paling kalau ada pun mobil lewat satu-satu.
Karena emang kebetulan aku tuh rumah sakitnya di kampung-kampung. Nggak di kampung-kampung sih, cuman emang rumah sakitnya aja di pinggiran gitu. Memang tujuannya dibangun gitu biar nyaman, jauh dari keributan gitu sih, kata si yang punya rumah sakitnya gitu. Oke teman-teman, selesai. Terima kasih udah nonton video aku. Saya Gomade Mite Kurete. Arigatou gozaimashita, teman-teman. Tunggu video aku selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata aku atau penjelasan aku yang kurang pas menurut teman-teman. Kesalahan itu datangnya dari aku. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasul. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.